Faqala maka Dadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma eta naon perkara yaki anu ngajadikeun ceurik ka anjeun ya Umar he Umar. Faqala maka ngawala Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ya Rasulullah wahai utusan Allah bil babi eta tetep dina payuneun pantok bil babi eta tetep di payuneun pantok syabun ari aya pamuda qad akhraqa taman parantos ngaruntuhkeun ieu syabu adi kana jero hate isim abdi wa huwa bari ari itu syabis. Faqala maka dadawuh lahu kasayna Umar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam udkhul kudu masukkeun anjeun hu ka itu syab ya Umar he Umar maksudna eta pemuda piwara lebat kasayna Umar. Qala nyarioskeun ieu Abu Lais pada khola maka teras lebat syab pamuda disebatkeun ku Sayyidina Umar wa huwa bari eta pamuda eta yakin nuju nangis. Faqala maka dadawuh lahu ka itu syab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yabki ka ya syabu ma eta naon perkara yabki ka ngajadikeun ceurik ka anjeun ya syabu he pamuda. Qala lawalan eta syab pamuda Abkaitu parantos ngajantenkeun nangis nika abdi naon dunubun pirang-pirang dosa kasiratun anu seueur wa khiftu sareng mikasieun disim abdi man karda jabbarin anu maha gagah perkasa godbanin tur anu murka alaya ka disim abdi. Faqala maka ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrafta nah geus musyrik anjeun billahi ka Allah syai'an kana hiji perkara asrafta nah geus ngamusyrikeun anjeun billahi ka Allah syai'an kana hiji perkara. Qala nawal itu syab awalan itu pemuda lah henteu. Qala ada deui kanjing Nabi maksana naroskeun kanjing Nabi apa talta nah geus maehan anjeun nafsan kana hiji jiwa bigori hakin kalawan tanpa hak. Qala ngawalan deui itu syab lah henteu. Qala ada deui kanjing Nabi kanjing Rasul fa innallaha yaghfiru dzanbaka fa innallaha maka sanjanya nari Gusti Allah eta yaghfiru bakal ngahampura dzanbaka kana dosa anjeun walau kana sanajan kabuktian dzanbuka mis eta mislas samawati asab'i saupama pinuna langit jeung bumi wal aradina jeung pirang sapinuna langit wal aradina jeung bumi. Mislas samawati sab'i eta saupama pinuna langit-langit anu 7 wal aradina sareng bumi sareng pirang-pirang bumi wal jibali sareng pirang-pirang gunung. Qala nyaurkeun itu syab pemuda ya Rasulullah hai utusan Allah dzanbi a'zamu min dzalika dzanbi ari dosa abdi eta a'zamu langkung ageung min dzalika tina itu anu disarioskeun. Jadi eta pemuda teh ngarumaoskeun bahwa dosa teh langkung ageung tibatan langit 7 langit lapis 7 sareng bumi sareng gunung. Qala ngadawuhkeun kanjeng Rasul dzanbuka azamu amil kursi dzanbuka ari dosa anjeun eta azamu leuwih gede amil kursi atawa gedean keneh kursi
maksud kursi teh kerajaan Gusti Allah. Qala kawalar eta pamuda dzanbi a'dhamu ya Rasulullah, dzanbi ari dosa abdi eta a'dhamu langkung ageung ya Rasulullah utusan Allah. Qala kadawukeun ka nya Rasul, dzanbuka a'dhamu amil arsy, nah dosa anjeun leuwih gede amil arsy atawa gedean kana arsy. Qala ngawalar eta syab dzanbi a'dhamu, dzanbi ari dosa abdi eta a'dhamu langkung ageung. Qala kadawukeun ka nya Rasul, dzanbuka a'dhamu am ilahuka, dzanbuka ari dosa anjeun eta a'dhamu leuwih gede am ilahuka atawa pangeran anjeun langkung agung. Yakni ngejak kanya Rasul afwallahi pangampura pamaaf ti Gusti Allah. Qala ngawal itu syah bal a'dhamu balikanan ari afwallah ari pamaaf Allah eta langkung agung, wa jalatur anu langkung eta a'dhamu langkung agung, wa ajallu sareng tegasna langkung agung. Qala kadawukeun ka Rasul fa innahu la yaghfiru dzanbal azima illa rabbul azima, fa innahu makasanya nyana kalakuan eta layak biru moal aya nu tiasa ngampura adzanba kana dosa azima anu agung anu ageung illa rabbul azim kajaba pangeran anu maha agung. Yakni na maksud kanjeng Rasul azimut tajawuzi agungna pangampura. Sumakala seterusnya nyarios dadawu lau kaitu syab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbirni antan bika, akhbir muga anjeun ngabejakeun ni ka kaula antan bika tina hal dosa anjeun. Ini sanya nyenari kaula eta astahi mika izin kaula min kati sarira ya Rasulullah utusan Allah. Qala kawalar qala dadawu kana Rasul bal akhbir ni tetep balikanan kudu ngabejahkeun anjeun ka kaula. Qala nyarioskeun itu syab ya Rasulullah utusan Allah, ini sanya nyenari kaula, ini sanya nyenari abdi eta kuntu kabuktosan abdi anbasyu parantos ngagali jisim abdi dipatahkeun anbasya eta anbasa parantos ngagali jisim abdi al kuburo kana kubur mundu sab'i sinina dina waktos 7 pirang-pirang tahun hatta mata tubika maut saha jariyatun hiji gadis min banatil ansori tisapalina pirang-pirang putra istrina kaum Ansor. Panabastu lajeng ngagali jisim abdi kubroha kana kuburna jariyah wa akhadtu sareng nyanak abdi kafanaha kana kafana itu jariyah wa muditu sareng saparantosna angkat jisim abdi goiro baidin kalawan tetebi pangolaba maka ngalindi saha syaitanu syaitan alaya ka jisim abdi paroja itu maka mulang deui abdi pajama itu maka ngajima jisim abdi ha ka itu jariyah summa budi itu saparantos summa budi itu saterasna angkat jisim abdi goiro baidin halna tetebi wa idzan sareng ujug-ujug bil jariyati ari itu jariyah maksud jariyah itu nyeun mayit gadis teh eta qomat ngadeg itu jariyah
Waqalat jeung sasauran itu jariyah, wailaka ya syabu, wailaka cilaka anjeun ya syabu he pamuda, amma tastahi nah teu ngarasa era anjeun min dayyanin tina pirang-pirang hukum balasan, yakhudhu anu bakal nyokot lil madlumi kajalma lil madlumi pikeun jalma anu dizalim minal zalimi ti jalma anu ngazalim. Tarok tak geus ninggalkeun anjeun ka kaula uryanatan halna taranyang bi askaril mauta di asramana jalma nu maot maksudna kubur. Wa auqafta sareng geus dicingkeun anjeun ka kaula junuban halna keur junub baina yadayillahi di payeuneun hadrat Gusti Allah azza wa jalla. Azza nu maha gagah Allah wa jalla tu maha agung Allah. Qala nyarioskeun itu rujuk domirna ka Al-Faqih Abu Lais. Qala nyarurkeun itu Al-Faqih Abu Lais, pawasaba maka luncat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul. Wa huwa bari ari kanjeng Rasul eta yadfa'u. Nolak masa nolak itu teh ngadorong, tayadfa'u nolak ngadorong fi qafahu dina pundakna itu syar nyurungkeun ya mencekurang kad itu sia ya wa yaqulu sadang nyarios itu kanjeng Rasul ya fasiku hejal ma pasek ma ahwajaka kacida ya kacida gorengna kaya ma ahwajaka kacida ngadorongna kahayang anjeun ila nari kana seuneu neraka ukhruj kudu kaluar anjeun anni ti hareupeun kaula wa kharaja maka kaluar sa syabu itu pemuda taiban halna tobat ila Allah taala ka Allah taala arba'ina dina waktu 40 naonna laitan wengina falamma tamma maka dina waktu sampurna lahu kaitu pemuda naon arba'una 40 naonana lailatan wengina rafa'a maka ngangkatkeun itu syabro sahu kana mastakana ila samai ka langit wa qala sareng munajat itu pemuda ya ilahi ya ilahu Muhammadin wahai pangeranana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Adam sareng pangeran Adam wa Ibrahim sareng pangeran Ibrahim in kunta lamun kabuktian gamparan ghafarta ngapunten gamparan li ka isim abdi pa'lam muga gamparan ngadugikeun Muhammadan ka Muhammad wa ashabahu sareng ka sahabatna Muhammad wa ashabahu sareng ka para sahabatna Muhammad wa illa sareng lamun henteu salira ngaduwikeun ka Muhammad sareng ka ashabahu fa'arsil maka muga ngutus gamparan naron kana seuneu minas samai ti langit wahrik sareng muga ngadurung gamparan di ka isim abdi biha kalawan sabab itu seuneu wanaji sareng muga gamparan nyalametkeun ka abdi min adzabil akhirati tina siksa akhirat. Qala nyarioskeun itu Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu pahabato maka lungsur sa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam nepangan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sareng ngadawukeun itu malaikat Jibril ya Muhammad hai Muhammad innallaha sananya nari Gusti Allah eta yukrimu macakeun Gusti Allah ngaturkeun Gusti Allah kasalira assalamu kana salam wa yaqulu sareng dadawuh Gusti Allah laka ka anjeun anta tegasna ari anjeun
anta tegesna anta naha ari anjeun anta naha ari anjeun eta khuliqta geus diciptakeun eta khalaqta geus diciptakeun anjeun al khalqa ka makhluk anta naha ari anjeun eta khalaqta geus diciptakeun anjeun al khalqa ka makhluk faqala maka ngawalan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bal huwa allazi khalaqani bal huwa balikanan ari mantena Gusti Allah taala bidzat khalaqanu parantos ngadamel ladzi ka isim abdi wa khalaqa jeung parantos ngadamel ladzi hum ka itu makhluk wa razaqo sareng parantos ngadizkian itu ladzi ni ka isim abdi wa razaqo sareng parantos ngadizkian ladzi hum ka makhluk. Qala nadawu sa Jibril alaihi salam malaikat Jibril alaihi salam yaqulu dadawu laka ka anjeun sallallahu ta'ala Allah ta'ala ini sanyanya ari kaula Allah eta tubtu geus tarima tobat kaula Allah ala syabbi ka itu pamuda pada maka manggil sa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaba ka itu pemuda wa basyara sareng ngaberitakeun bunga ngaberitakeun atanapi ngabubunga wa basyara sareng ngabubunga kanjeng Nabi hu ka itu syab bi anna Allah kana sanyanya ari Gusti Allah eta tabat tos nampi tobat alaihi ka itu syab. Sahabat-sahabat rahimakumullah, lumayan panjang apa yang diceritakan tadi. Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad-sanadnya beliau menceritakan satu perjalanan hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh pengarang kitab ini yakni Imam Ghazali rahimahullah. Ceritanya tadi sudah dipahaminya, terus paham gak tadi ke bahasa Sunda? Insyaallah paham insya Allah betul. Insyaallah malah. Jadi begini, Sayyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau masuk menemui Rasulullah SAW, tetapi keadaannya tidak seperti biasa. Sayyidina Umar bin Khattab menemui Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW kaget dan bertanya, apa yang menjadikan kau menangis wahai Umar? Nah, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, di depan pintumu ada seorang pemuda yang telah meruntuhkan hatiku, yang telah membakar hatiku. Maksudnya ya jadi lebay ya, jadi terkuat. Ayo pemuda nangis, jadi abdi diri nangis gitu. Bisa ikut menangis. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Umar, udkhulhu ya Umar, suruh masuk pemuda itu. Maka ketika pemuda itu masuk, ya benar, pemuda tersebut sedang menangis. Kemudian Rasul bertanya kepadanya, wahai pemuda, apa yang menjadikanmu menangis? Pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, dosa-dosaku yang sangat banyak dan telah menjadi sebab menangisnya diriku. Dan aku takut terhadap Zat yang maha gagah perkasa dan takut atas kemurkaannya kepadaku. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau telah memusyrikkan sesuatu kepada Allah? Jawab pemuda itu, tidak. Apakah engkau telah membunuh seseorang tanpa hak? Jawab pemuda itu, tidak juga. Maka Rasulullah SAW memberitakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan mengampuni setiap dosa. Allah akan mengampuni setiap dosa. Fa innallaha yaghfiru dzanbaka. Allah pasti akan mengampuni dosamu. Walaupun dosamu seperti langit yang berlapis 7 dan juga seperti bumi dan juga seperti gunung. Saking banyaknya dosa. Tetapi pemuda itu tidak menerima apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena perasaannya yang sangat pedih telah berbuat suatu dosa. Kata pemuda itu,
Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada langit berlapis 7, daripada bumi, daripada gunung. Kaget Rasulullah SAW. Beliau berpikir, apa gerangan dosa pemuda ini? Tapi Rasulullah SAW mencoba bersikap untuk menenangkan, untuk memberikan ketenangan, memberikan berita-berita gembira. Kenapa seperti itu ya, wahai pemuda? Maka pemuda tersebut menjawab bahwa dosaku lebih besar daripada apa yang kau ceritakan. Kata Rasul, dan buka Allahmu ambil kursi. Apakah dosamu yang lebih besar ataupun kursinya Allah? Pemuda menjawab, dosaku yang lebih besar daripada kursinya Allah. Kata Rasul, mencoba memberikan berita gembira kembali, apakah dosamu yang lebih besar ataupun arasy Allah? Pemuda kekeh. Kekeh bahasa Indonesia apa? Kekeh. Kahayang kekeh yang lagu usaha teh. Si Sule. Kekeh. Kekeh. Jadi berpegang teguh apa yang teuing kekeh. Ya. Kekeh. Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada arasy Allah. Akhirnya Rasulullah SAW memberitakan berita gembira dengan hakikat. Dan buka Allahmu ailahuka. Apakah dosamu yang lebih besar atau Tuhanmu? Maka pemuda tersebut tidak bisa menjawab. Kalau sesuatu apapun yang besar ketika dihubungkan, dikaitkan dengan yang maha besar, maka jelas sebagai orang yang beriman akan menjawab, Tuhanku yang lebih besar, Tuhanku yang lebih agung. Maka kata Rasul, ya udah beres. La yaghfiru dzanban 'azima illa Rabbul 'azim, yakni azimut tajawuz. Tidak ada yang bisa mengampuni sebuah dosa yang besar kecuali Rabbul 'Azim, Tuhan yang Maha Besar. Terus Rasulullah SAW pada saat ingin bertanya mengenai akhirni andan mereka, coba tolong beritakan kepada kami, sampaikan kepada kami tentang dosamu, sehingga kamu mengatakan bahwa dosamu itu lebih besar daripada kursinya Allah, daripada arasy Allah. Maka pemuda itu menceritakan, sesungguhnya aku malu terhadapmu ya Rasul. Aku malu padamu ya Rasul tentang cerita dosaku. Begini ya Rasulullah. Ketika dipaksa oleh Rasul, tolong ceritakan. Wahai utusan Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki profesi tukang gali kubur selama 7 tahun, hingga pada saat meninggallah seorang gadis dari kalangan putri-putrinya kaum Ansor. Seperti biasa, aku gali kubur untuknya, ya. Kemudian tuh aku tempatkan kain kafannya tuh. Nah, ketika jenazah gadis tersebut sudah ditempatkan di kubur, tuh, aku tergiur. Ternyata kain kafannya itu tersingkap. Tuh, kain kafan tersingkap. Ya, setelah itu saya biarkan saja. Kemudian pergi, tidak jauh, Setan terus menggodaku, setan terus membisikkanku. Seakan-akan kalau bahasa pribadi saya katakan, sayang tuh gadis. Ya, mungkin kalau dalam pikiran saya, mumpung kamu jomblo, awe aya mayit perawan kene. Maka tergodalah diriku ya Rasulullah SAW, sehingga akhirnya aku menyetubuhinya, aku memperkosanya. Ya, setelah melaksanakan hasrat syahwat, kemudian dia pulang dan tidak terlalu jauh. Tuh, aku dikagetkan bahwa ternyata jenazah tersebut bangun. Ya, akhirnya untuk dalam piring gitu bangun. Nah,
tersebut jenazah tersebut itu mengatakan wailaka ya syab, celakalah kamu wahai pemuda. Dimarahi oleh jenazah jariyah tersebut, sehingga jenazah tersebut terus mengatakan, apakah kamu tidak malu dengan adanya pembalasan, dengan adanya hukum pembalasan, bahwa seseorang yang terzalimi itu bisa mengambil kebaikan-kebaikan orang yang dizalimi. Kamu tidak bisa berpikir bahwa seseorang yang teraniaya itu akan membawa seluruh pahala kebaikan orang yang menganiaya. Maksudnya apa? Kamu tidak takut kepada Allah Sang yang paling terbaik dalam memberikan balasan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda tersebut kaget, apalagi ditambahkan, kamu telah tinggalkan diriku dalam keadaan telanjang dan aku akan menghadap Allah dalam keadaan junub, memiliki sebesar, sudah dimandikan, diperkosa otomatis, terus secara fisik, secara lahiriah mayit tersebut berada dalam keadaan hadas. Saya malu bertemu dengan Allah dalam keadaan junub. Nah, setelah pemuda menceritakan apa dosanya, maka secara manusiawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaget, luncat, ya, sehingga mendorong pemuda yang menceritakan dosanya itu mendorong, kemudian menyuruh pergi. Bicara dasar limanenya, cing atuh, awalnya jadi main di mana sakitnya gitu, ya. Keluarlah kamu wahai pemuda. Maka pemuda tersebut keluar dengan menangis sejadi-jadinya, tapi hatinya terpaut dengan Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tobatnya itu selama 40 malam. Terus berharap atas ampunan Allah, atas maaf dari Allah. Setelah sampai tamat sempurna 40 hari, maka pemuda tersebut memaksakan dirinya untuk menengadahkan kepala, bermunajat kepada Allah. Wahai Allah, Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah Tuhan Adam, wahai Allah Tuhan Ibrahim alaihi wassalam, jika Engkau mengampuniku, beritakanlah ampunanmu kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kalau tidak ya Rabb, Kau mengampuniku dan tidak memberitahukan kepada Muhammad dan sahabatnya, maka aku ridha ya Rabb, utuslah api dari langit dan bakarlah diriku. Tetapi mohon selamatkanlah diriku dari siksa akhirat. Baik sahabat, siksaan dunia itu tidak seberapa dibandingkan siksaan akhirat. Maka bagi para alim ulama, ujian cobaan di dunia demi amal ma'ruf nahi munkar hatta harus dipenjara, itu mereka yakini sangat lebih kecil daripada siksaan Allah di akhirat. Maka mereka jalani dengan sabar dan tabah. Begitupun kita, wahai sahabat rahimakumullah, jangan sampai ujian cobaan yang kita terima hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita lebih berdosa, lebih berbuat keburukan sehingga tambah dosa kita. Itu dengan bahasa orang Jerman bilang, kagok borontok kapalan calah, kagoklah dosa sekalian, ya, duduk di neraka. Saya mengatakan, iya, kita di neraka bisa reuni dengan Michael Jackson. Saya tidak memberikan miskin. Seperti itu. Ya. Wahai sahabat rahimakumullah, pemuda tersebut bermunajat kepada Allah dan munajatnya Allah terima. Sehingga turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Wahai sahabat, tidak tanggung-tanggung, ya.
Manusia biasa tobatnya benar-benar nasuha, bermunajat kepada Allah untuk diterima tobatnya, untuk diampuni dosanya. Yang hadir pun itu adalah Sayyidul Malaikah, pimpinan malaikat. Ini adalah malaikat Jibril Malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan Allah untuk menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala kata malaikat Jibril kepada Nabi, kepada Rasul, mengaturkan salam kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadamu, wahai Muhammad, anta khalaqtal khalqa, apakah kamu yang menciptakan makhluk? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal huwallazi khalaqani wa khalaqahu wa razaqani wa razaqahu. Tidak ya Jibril, dialah Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk dan menciptakan diriku. Dialah Allah yang telah memberikan rezeki kepadaku dan juga kepada makhluk. Malaikat Jibril alaihissalam selanjutnya mengatakan, Allah Ta'ala berfirman kepadaku dan juga disuruh untuk menyampaikan kepadamu bahwa ini tubtu ala syab. Sesungguhnya Allah telah menerima tobat pemuda itu. Nabi SAW bergembira sehingga Nabi memanggil pemuda itu dan menceritakan berita gembira itu bahwa Allah telah menerima tobatnya. Ya sahabat, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa kita, maksiat kita, asal betul-betul sungguh-sungguh kita meminta maaf, mohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepadanya, maka Allah akan mengampuni kita. Allah akan memberikan maaf kepada kita. Allah akan menerima tobat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan wahai sahabat-sahabat rahimakumullah, banyak waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk memperbaharui amaliyah kita, kelakuan kita yang buruk di masa lalu. Bahkan insya Allah bisa mengejar ketinggalan orang-orang yang dulunya berbuat baik hingga saat ini. Ini sebagai motivasi, penyemangat bagi hadirin hadirat. Jangan sampai langkah kita tersandung ataupun jangan sampai langkah kita terhambat karena dosa dan maksiat di masa lalu kita. Insya Allah asal benar-benar tobatnya nasuha dan terus membuktikan perbaikan-perbaikan diri kita dengan kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh, hatta mengambil momen-momen waktu-waktu penting untuk bisa kita lakukan amal salehnya. Maka insya Allah kita akan bisa mengejar ketinggalan orang-orang yang selalu berbuat saleh, orang-orang yang selalu berbuat baik. Amin ya Bapak. Saya tidak tahu, tidak tahu apa yang telah hadirin dan hadirat lakukan di masa lalu saya tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu dan hanya diri sendiri yang tahu. Tapi dengan berjuang memanfaatkan momen-momen penting, waktu-waktu utama dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sekali lagi kita bisa mengejar ketinggalan dari mereka. Siap? Insya Allah. Insya Allah. Diceritakan oleh Al-Habib Umar bin Hafid radhiyallahu ta'ala kepada murid-murid yang diceritakan kembali saya dengar Al-Fakir dengar. Tidak ada waktu dan Al-Fakir pun berusaha untuk mengejar itu. Satu, waktu setelah subuh. Apa yang antum lakukan, sahabat-sahabat lakukan setelah subuh? Atau tidak pernah tahu subuh? Ya apa duha sholat subuh pada wajib duha. Berarti kalau anda semua itu bertobat kepada Allah untuk masa lalu antum, masa lalu anda, waduh, sukar untuk mengejar ketinggalan mereka orang-orang yang telah berbuat baik dari dulunya hingga saat ini. Kalau mau berusaha untuk membuat amal-amal soleh setelah subuh, bahkan berusaha subuhnya pun tidak ketinggalan. Insya Allah berjuang
hayang subuh berjamaah, kabaran deui berjuang lagi, subuh berjamaah, berjuang lagi, terus berjuang. Tapi kalawan sudah. Insya satu waktu subuh dan setelahnya. Apalagi kita paham. Biasanya Al-Fakir kalau mengikuti dan juga diundang untuk walimatus safaril umrah wal haji, Al-Fakir selalu menceritakan dan juga menggembirakan orang-orang yang belum Allah takdirkan ada rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghada," barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah fil masjid, di masjid, summa qa'ada, setelahnya duduk, yadhkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah, bentuknya bebas, mau wiridan ya, amalia-amalia bacaan, mau ngaji Quran silakan, mau istighfar astagfirullahaladzim sering silakan, mau mutalaah kitab, mau mencari ilmu, mau ngaji nyorok silakan. Yang penting itu amalia-amalia baik isinya mengingat kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampailah fajar menyingsing. Sampai fajar menyingsing. Summa shalla raka'ataini, selanjutnya sholat 2 rakaat. Tuh, ada yang mengatakan sholat 2 rakaat berarti sholat sunat terbit alias isyraq. Mau disekalikan dengan duha silakan. Bila sholat sunat dulu 2 rakaat, sholat itu dikit lagi, setelah itu baru sholat duha silakan. Tuh, kata Rasulullah SAW, fa ajruhu kamisli ajri hajjatin wa umratin tammah. Maka pahala kebaikannya bagi orang yang berbuat seperti itu diserupakan dengan pahala haji dan juga umroh, dinilai sempurna. Kalau mau bertobat dan mengejar ketinggalan di masa lalu, selain ingin dosanya diampuni, lakukan amaliyah setelah subuh. Pengen dimaaf dosa kita, pengen mengejar ketinggalan orang-orang yang berbuat baik dari dulu, tonghes pada subuh. Duikan. Kalau mau sok datang ke pesantren ngaji atau subuh di santri tadi. Bisa. Mata tongayong sami milik anjing milik marane. Tuh. Kiai sepuh sebelum subuh sudah bangun, setelah subuh wirid, kemudian ngajar santri. Ya, makanya rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin diampuni dosa, kita ingin mendapatkan pahala, kita ingin kaya. Nah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi jangan putus asa, terus berjuang, terus berkorban dari nafsu kita. Ya, pengennya kita tidur, pengennya kita enak, pengennya kita ya sesuai dengan nafsu, dan manfaatkan setelah subuh. Satu, hiji, ya. Kedua, waktu sebelum maghrib setelah asar. Sebelum maghrib setelah asar. Pada asar sebelum maghrib, pada asar qabla maghrib. Nah, kebanyakan orang itu lalai, kebanyakan orang itu ghaflah. Mungkin sepulang pekerjaan atau mungkin karena hal yang lain, nyase. Ya, santai-santai. Justru di sana ada waktu yang utama ketika bisa dimanfaatkan dengan amalan yang baik, amalan yang saleh, berarti kita akan bisa mengejar ketinggalan orang-orang yang telah berbuat baik di masa silam. Batur mati baheula mageurna, ti baheula solehna, duwi ka ayeuna urang mah doraka ti baheula. Tapi aya muda. Tuh, batur bagus harap kurang dieu kene, tapi kita ingin mengejar, manfaatkan waktu setelah asar sebelum maghrib. Dan apa dengan amal-amal ibadah silakan. Mau dawam wakiyah, mau dawam yasin, mau zikir istighfar terus silakan. Mau mengikuti pengajian, monggo. Mau ziarah kepada wali silakan juga. Mau silaturahmi kepada kiai orang soleh silakan.
datang ke orang tua, khusus tiap pada saat ke orang tua, nolongin orang tua silakan. Tuh, mau tiap pada saat mengembirakan keluarganya, tuh kamanja para kalaksana ke ampera silakan tiap pada saat uang tiap pendidikannya ke rumah makan sehingga orang tua sehingga keluarga itu bergembira, itu juga kebaikan silakan. Ya, tiap harinya sebelum maghrib setahun sekali, setiap hari. 2 waktu setelah asar dan waktu setelah asar sebelum maghrib. Meningkat. Waktu ketiga itu adalah pada maghrib sebelum isya. Itu waktu yang luar biasa. Ahli masjid pun daripada wirid ataupun dari kegiatan amal ibadah dari maghrib sampai ke isya, itu enaknya ngopi dan udut. Setelah beres wiridan, berdoa dengan imam, keluar ngobrol. Kerja ngomongin batur. Ada pun masih haji. Haji boleh. Nah, alhamdulillah ini manfaatkan silakan. Mau baca Quran sampai isya dari maghrib setelah sampai isya silakan. Mau zikir dari guru silakan. Mau sholat sunat al-wabin silakan. 6 rakaatnya 2 rakaat silakan. Saya itu adalah saat yang Allah ijabah doanya. Saat yang bisa mengejar ketertinggalan orang-orang yang telah berbuat baik di dunia, di samping Allah ampuni dosanya. Seberapa waktu tak? 3 kilo. Yang keempat, nah ini waktu yang paling susah sebetulnya. Waktu-waktu yang lain susah juga, ini paling susah. Yang ini adalah sepertiga malam. Ya. Mau selepas tidur, bangun, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Tuh, kalau saya mah Ustaz, kalau tidur ke atas ya, langsung aja tidak tidur malamnya. Ya, tidak tidur malamnya. Tapi waktunya kerja tidur, salah itu. Bagi waktu. Walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya zikir-zikir ringan, tapi di waktu sepertiga malam sebelum subuh, maka itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang lebih cepat, sehingga Allah mengampuni dosa, maksiat, dan lebih cepat untuk mengejar ketinggalan amalia-amalia mereka yang telah berbuat baik di masa silam. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Nah itu perjuangan, bisa apa? So, 4 waktu ya. Apalagi waktu-waktu yang lain. Wah masih banyak waktu-waktu yang lain. 4 saja. 1 selepas subuh, ba'da subuh sampai matahari menyingsing ya. Kemudian yang kedua pada asar sebelum maghrib. Yang ketiga pada maghrib sampai isya. Dan yang keempat sebelum subuh ya, seperti yang malam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oke, insyaallah jangankan di kehidupan dunia ini, bahkan di barzah hingga akhirat nanti, kita tidak akan diberikan rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih atas segala makhluk Allah. Ketakutannya, keprihatinannya, kesedihannya hanya apabila ditinggalkan oleh Allah, hanya apabila tidak diridhoi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa sadar, sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti menuju ke maqamat kekasih-kekasih Allah. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah dan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang takwa, mengaplikasikan, mewujudkan keimanan kepada Allah dengan segala amal baik, maka dia atau mereka akan berikan Allah kebahagiaan, berita gembira, baik di kehidupan dunianya dan juga kehidupan akhirat. Tidak harus menunggu surga akhirat, dunia sudah menjadi surga. Alhamdulillah, hidupnya enteng, nyantai.
santai, penuh senyum. Itu luar biasa. Ketika orang berdekatan dengan dirinya, asalnya sedih menjadi bergembira. Orang yang datang berdekatan dengannya itu asalnya auranya negatif menjadi positif. Alhamdulillah. Orang yang putus asa berdekatan dengan dirinya menjadi semangat. Jangan terbalik, orang lain yang sudah semangat datang menghampiri kita jadi negatif. Orang lain yang asalnya bergembira datang dengan kita jadi sedih. Nah itulah yang disebut bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Perbaiki diri pribadi, panjatkan ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Kemudian terus berusaha untuk menambah amal-amal baik dari segi kuantitasnya dan juga dari segi kualitasnya. Insya Allah, sahabat, kematian akan dilihatnya sebagai keindahan. Alhamdulillah. Bahkan sebelum kematian, ujiannya, cobaannya akan dia pandang sebagai nikmat, pandang sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Fakir cuma bisa menyampaikan saja. Amal benar kita bareng-bareng. Karena sama juga Al-Fakir kalau tidak punya uang air. Mudah-mudahan sekian persen doa kita, doa Al-Fakir, doa hadirin semua kalau disambungkan, digabungkan itu bisa menjadi kekuatan dahsyat sehingga bisa menggoncangkan aras, menggetarkan aras sehingga Allah berkenan memberikan ampunan, memberikan maaf pada kita semua sehingga dosa-dosa kita diampuni. Amin. Dan juga semoga kehidupan kita lebih indah. Amin. Awas, jangan pakai dalil ya buat istri dan suami kita ya. Itu paribasa semuanya akan indah pada waktunya. Bapak, beas hari mama segala sesuatu akan indah pada waktunya. Hesdoi, tajam begitu mah. Allahumma shalli wa sallim. Cepat segala sesuatu indah pada waktunya kita harus dengan usaha, betul tidak? Dengan doa juga ya. Jika diberi dharma, hari kehidupan yang memanjat, hari bapak, hari harta, kan semuanya akan indah pada waktunya. Bukan indah pada waktunya. Kalau gitu kelakuan anak mah, akan bagaimana? Akan susah pada waktunya. Alhamdulillah. Nah itu hikmah ya. Kita sambungkan dengan kejadian di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang beberapa saat itu terus dirundung cobaan musibah. Ketika ada pertanyaan, siapa yang harus bertobat? Saya bertobat. Jangan presiden saja, emang kita nggak punya dosa gitu. Jangan para menteri saja, emang kita tidak punya dosa gitu. Kita semua seluruh rakyat dan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia harus berkontribusi tobat. Ingat wahai sahabat, seorang pemimpin tidak akan menjadi pemimpin, tidak akan menjadi pemimpin kalau tidak dipilih rakyat. Betul? Beres teteh. Masalah ini. Makanya wahai sahabat, dari saat ini sampai ke depan nanti jangan pernah memilih karena mereka memberikan sesuatu. Jangan pernah memilih mereka yang selalu mengedepankan money politik. Ini banyak di masyarakat sekarang tanpa sadar bencana ini itu datang dari kesalahan individu masing-masing, termasuk individu rakyat, termasuk bangsa kita. Mau dipilih, mau dipilih. Ada 3 cara. Satu kasih 100.000, yang kedua 200.000, yang ketiga 300.000. Golput. Dari pilih saudara. Alhamdulillah ini. Bahkan yang memilih mana yang terbesar, apakah itu tidak bisa disebut dolim kepada yang telah memberikan? Ya.
Maka janganlah memilih mereka telah memberikan apa, tapi kita harus memilih mereka akan mensejahterakan. Dalam artian apa? Dalam artian kita harus melihat orang-orang yang kredibel, orang-orang punya kemampuan apa, orang yang punya keahlian apa. Kamu ditinggali karena kalau bisa, kalau masa-masa pemilihan kita bermunajat kepada Allah, ya, beristigharah kepada Allah. Ya Allah, jangan Engkau takdirkan ada seorang calon pemimpin yang mendatangi masnya memberikan sesuatu. Jangan. Ridho kena itu diberek daripada nerima. Ini bukan jadi ladang proyek. Ya Allah, tentukan pilihanmu. Kemana saya harus berlabuh ya Allah. Calon-calon yang bisa memberikan aku uang yang banyak, proyek yang banyak. Alhamdulillah ya berikan karena duit. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, jangan sampai terjadi karena salah memilih. Akhirnya kita celaka. Dan begitu pun wahai sahabat-sahabat, para gadis, para muda, ya, jangan salah memilih pasangan Anda. Insya Allah. Karena lihatlah yang telah berumah tangga itu kebanyakan karena salah memilih. Udah terlalu muda. Apakah harus disesali kalau sudah salah memilih? Tidak. Allah lah Maha yang membolak-balikan hati. Betul? Justru ini adalah PR, ini adalah tugas para suami yang asalnya salah memilih istrinya. Justru ini adalah PR, tugas para istri yang asalnya salah memilih suaminya. Sebagai benarnya memang bapaknya. Nah, Pak Ustadz kemana-mana HP pakai mobil, yang mana merentang. Bagaimana? Nah, kita belajar kepada Allah ini. Inilah tugas kita. Kalau pasangan kita kurang baik, kita sendiri yang harus baik. Kalau seorang suami bisa mendidik, bisa mengurus, bisa mengayomi istrinya yang asalnya kurang baik menjadi baik, pahalanya akan besar. Amin ya Rabbal alamin. Sebaliknya, ketika istrinya salah memilih, itu jangan disesali. Justru berusaha untuk bagaimana caranya suaminya menjadi lebih baik. Jadi jangan balas keburukan yang keburukan. Betul tidak? Jangan bandingkan keburukan dan keburukan. Suami telah sholat, baca salam kita sholat. Apaan hari awal makmum? Imamnya telah sholat, jadi Islam kita sholat. Itu. Di dalam muka salat ke neraka, mirip ya. Ariator. Maka inilah momen mengejar ketinggalan, kealfaan, kesilapan kita di masa ini. Fase yang lalu biarlah berlalu. Lantar jial ayam menjadi malam. Hari-hari yang telah lalu dan tidak akan kembali lagi. Betul? Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa waktu itu ada 3 waktu yang telah lalu, waktu saat ini, dan waktu yang akan datang. Madi, hal, mustaqbal. Ini yang kita perhatikan. Kita tidak tahu sampai kapan buat kita diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus kita tahu, kita harus selalu mempersiapkan atas kehadiran ajal nanti di hadapan kita. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi majelis kebaikan bagi kita semua. Bisa menjadi majelis saling berwasiat, saling mengingatkan, saling menasihati, dan saling mendoakan, dan juga majelis ini bisa menjadi saling menyaksikan. Suatu saat nanti di akhirat, kalau di antara ikhwan-ikhwan kita ada yang celaka, ya, semoga kita semua bisa menunjukkan tangan, ya Allah, ikhwan itu apa itu yang engkau pastikan celaka, harus di neraka. Dia atau mereka pernah mengaji, pernah duduk bersama mendengar kajian, pernah zikir bersama dengan kami, dan semoga kami ini bisa menjadi syafaat Allah bagi dia yang sudah menjadi. Ya Rabbal alamin.
Baik sahabat, ketika suatu saat nanti al-fakir pribadi yang disebut Ustaz ajengan pada saat ini ternyata di akhirat nanti harus celaka karena bisanya ngomong ngumpul. Ayo kalau ya tolong bantu al-fakir, saksikan al-fakir, ya selamatkan al-fakir. Al-fakir itu, ya al-fakir itu. Kalau ternyata di dunia ini para sahabat main ke Pangandaran tadi ajakin, orang soleh yang main wisata ke Taman Lope al-fakir Pak itu diajak baik. Tapi kalau suatu saat nanti di akhirat antum semua sumringah menuju surga, saya tidak diajak. Teriak, terisa masalah. Jangan marah kalau saya wisata ke Eropa. Harusnya itu. Tapi yang penting kita bisa saling membawa, menyelamatkan nanti di akhirat, khususnya menuju surganya Allah dan bisa menuju melihat orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, puncaknya adalah kita bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dan nikmat yang teragung adalah kita bisa melihat bersama-sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan. Ya. Mudah-mudahan manfaat ini bisa diberi semoga kamu sekalian. Ya, ingat-ingat apa yang disampaikan.